Mulai, Bu. Ya Bapak Ibu, kita menginjak ke sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya silakan acungkan jari, nanti biar di-unmute sama teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan. Monggo. Monggo Bapak Ibu yang bertanya silakan. Silakan acungkan tangan. Baik, SDN Jombatan 1. SDN Jombatan 1, Mas. Silakan. Monggo, silakan. Silakan, SDN Jombatan 1. Ya, Oke, monggo. silakan, langsung saja. Diulangi, Bu. Kok tidak dengar suaranya ya? Mohon maaf, suara tidak. Ulangi, Bu. Silakan diulangi untuk SDN Jombatan 1. Biar kita bisa mendengarkan, karena tadi kendala teknis. Kayaknya gangguan di SD Jombatan 1, Mas. Kita pending dulu ya. Kita pending dulu untuk Jombatan SD 1 Jombatan suaranya 1. Suaranya ya. mohon dibetulkan dulu mungkin ya. Kita kasih kesempatan untuk yang lain. Silakan. Nanti Jombatan 1 bisa kembali bertanya ya. lagi ya. Kita silakan. Yang mau bertanya, acungkan jari. Ada yang bertanya? Ya. SDN Denanyar 2, Ibu ya. SDN Denanyar 2. Silakan. Silakan, monggo. Mas, nggak dengar, Mas. Nah. Ya. Diulangi. Katanya saiki ana sing mriku. Monggo, sudah didengar suaranya. Silakan, Bu. Denanyar 2. Kok juga tidak dengar ya suaranya ya? Kenapa ya? Mohon maaf Bapak Ibu, ada kendala teknis, kita tidak bisa mendengar suara Bapak Ibu. Kita coba dulu ke SD yang lain sambil. Halo. 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 Sudah bisa dengar? Halo. Diulangi, Bu. Kurang keras. Ya. Apakah 1 tahun lalu bisa langsung digunakan dalam 3 bulan ini? Karena kami sudah dimasukkan dalam angkas. Belas ya makanya. Lah wong iki mau kayak kan. Oke. Tahun lalu bisa langsung digunakan di bulan ini. Ya, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lain?
Ya, silakan SDN Jelak Ombo. SDN Jelak Ombo 1. Iya, Mbak Win. Terima kasih. Iya, Untuk pelaksanaan selama pandemik ini untuk pembelian pulsa tadi, bagaimana contoh untuk realisasi SPJ-nya? Baik untuk siswa maupun untuk pendidiknya. Terima kasih. Oke. Apakah ada batasan untuk nominal atau bagaimana untuk pelaksanaannya? Terima kasih itu Mbak Wen. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Satu lagi pertanyaan? Baik, dari SDN Dapur Kejambon. Ya. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak. Ya, ada beberapa Mbak yang mau saya tanyakan. Oke, siap. Ya, yang pertama kaitannya dengan opname kas tadi Mbak. Bahwasannya realisasi yang kami laporkan dari Dapur Kejambon 1 untuk Januari, Februari, sama Maret kemarin, kalau dikaitkan dengan penjelasan panjenengan, saya ada sedikit kesalahan di mana antara kan gini, SD saya ada saldo di bank, katakan sejumlah 1 juta. Kemudian ada pencairan dari pusat di tahap 1, misalkan 40 juta. Oke, dan itu ketika pengambilan saya ambil semua. Terus kemudian yang kita laporkan di serapan kemarin itu pencairan saja, padahal kita ambil semua. Nah, yang sudah akibatnya kan itu yang di BKU, di mana jumlah pengambilan yang harusnya ditulis, tapi saya pencairan. Nah, kalau sudah terlanjur untuk di Januari sampai Maret, itu bagaimana, Mbak? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, belanja pegawai di era COVID-19 ini, Mbak. Tadi untuk batasan 50% ditiadakan dan juga untuk NUPTK. Yang saya tanyakan, tadi dikatakan bahwa pemberian HR untuk GTT, PTT itu jumlahnya tidak boleh melebihi belanja pegawai. Bahkan untuk lembur ditiadakan dan sebagainya. Kalau semisal kita di RKA nggak menganggarkan lembur dan sebagainya, sementara yang kita tulis di RKA jumlah GTT, PTT yang ber-NUPTK. Nah, untuk yang tidak ber-NUPTK untuk menambahkan ini bagaimana? Terima kasih. Sementara 2 itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang terkait pulsa. Yang lain nanti teknis ya akan dijawab oleh Mbak Weni. Bapak Ibu, untuk terkait pulsa yang pertama harus diperhatikan adalah anggaran. Apakah jenengan punya anggaran yang akan digeser untuk ini, di Barjas, ya Mbak Wen. Terus yang kedua, selain anggaran, itu kemampuan sekolah. Apakah sekolah mampu kalau memang harus semua guru dan murid diberikan pulsa? Tuh, kembali lagi ke anggaran sekolah yang tadi. Nah, kalau sekolah memang anggarannya tidak ada, di Juknis bilangnya kan tidak wajib, dapat. Istilahnya dapat itu boleh sesuai kemampuan sekolah dan prioritas dan kebutuhan sekolah. Kalau memang sekolah punya anggaran itu dan ingin memberikan ke siswa, yang pertama adalah tentukan kriteria. Karena kan tidak mungkin semua siswa dikasih. Kalau mampu tidak apa-apa. Kalau tidak mampu tentukan kriteria dulu. Misal kriteria hanya untuk siswa yang miskin. Yang kedua, misalnya hanya untuk guru GTT, PTT, misalnya.
Itu untuk membatasi dana yang akan dikeluarkan sekolah, membatasi sesuai kemampuan sekolah. Nah, setelah kriteria itu dituangkan di dalam SK, Bapak Ibu. Ya, SK kepala sekolah. Bisa SK kepala sekolah untuk menyalurkan dana pulsa yang tadi. Besarannya gimana? Ada batasan atau tidak? Besarannya tidak ada batasan. Sesuai kemampuan sekolah. Misalnya kemampuan sekolah 20.000 silakan. Kemampuan sekolah 30.000 silakan. Tapi sesuai dengan batasan kewajaran dalam satu bulannya guru atau siswa dalam home learning itu butuh berapa kalau kuota data itu. Tetap kembali lagi sesuai kebutuhan dan kewajaran. Itu. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah membuat SK kepala sekolah, isinya adalah nama penerima, ya, terus nomor HP, besaran yang mau diberikan pulsanya. Setelah itu, misal kriterianya siswa miskin, maka semua siswa miskin didata dulu. Maka jenengan melihat kemampuan anggaran, mampunya 20.000 kalau siswa miskinnya misal 10 orang, mampunya 20.000 memberikan, maka tuangkan di SK itu nominalnya 20.000 per siswa. Nah, sekolah tinggal membelikan nama-nama yang tertulis di situ dan nomor-nomor membelikan pulsanya. Buktinya SPJ-nya ya pembelian pulsa itu tadi, nota dan kwitansi. Jadi dilampiri SK, nota dan kwitansi. Sekali lagi ini tidak wajib. Bisa dapat sesuai kemampuan sekolah masing-masing. Kalau sekolah nggak punya anggaran, memang tidak mampu hanya untuk bayar GTT PTT sudah habis, ya tidak apa-apa, tidak membelikan. Kembali lagi kepada kebutuhan prioritas sekolah. Itu untuk pulsa. Masih ada yang ditanyakan terkait pulsa dulu? Paham nggih? Untuk pulsa? Jadi bahasa Dikjuknis hanya dapat. Nah, mulainya berlakunya kapan? Kalau Juknis perubahannya mulai April. Jadi pembelian pulsa ini dimulai bulan April sampai dengan darurat COVID ini selesai. Jadi setelah masa darurat COVID selesai, maka ini sudah tidak berlaku lagi. Termasuk tadi NUPTK. Karena aturan Juknis perubahan hanya berlaku pada saat masa darurat COVID. Jadi pesan saya tadi untuk GTT-PTT tetap diurus NUPTK-nya. Biar nanti saat darurat COVID selesai, permasalahan ini tidak terjadi lagi. Itu Bapak Ibu terkait pulsa. Untuk pertanyaan yang 3 pertanyaan selanjutnya teknis, silakan dijawab Mbak Weni. Baik. Pertanyaan yang pertama terkait saldo tahun lalu. Apakah bisa langsung digunakan? Ya, Bapak Ibu seperti biasanya, saldo tahun lalu itu bisa dicatat karena sudah ada opini dari BPK. Ya, sampai dengan sekarang saat ini opini BPK belum turun dan itu belum dicatatkan di DPA kita. Jadi saldo tahun lalu ini panjenengan semuanya belum ada yang dicatat. Jadi tidak ada yang dicatat. Belum dicatat. Jadi baru akan dicatat nanti di RKA perubahan. Dicatat guru apa mana digunakan ya. Lah kasusnya bagaimana Mbak Wen? Padahal Januari itu kita belum ada uang, tetapi kita sudah ada belanja. Kasusnya seperti yang lama Bapak Ibu. Jadi jenengan itu prosesnya adalah pinjam. Pinjam uang saldo, jadi dipinjam. Untuk digunakan sebagai operasional bulan Januari dan seterusnya. Monggo silakan, nggak apa-apa. Jadi nanti BKU ini Januari sudah ada transaksi Mbak Wen. Sudah ada, boleh. Asalkan akumulasi belanja Januari, Februari, dan Maret tidak melebihi transfer tahap 1. Otomatis kalau tidak melebihi transfer tahap 1, saldo itu akan kembali lagi. Ya kan? Saldo akan kembali lagi di mana? Ya di bank, kan belum jenengan ambil.
Kalau sudah diambil Mbak Wen, bagaimana? Kita sudah mengambil semuanya. Berarti saldo panjenengan tadi berupa uang tunai. Begitu? Boleh digunakan? Boleh, monggo. Tapi statusnya masih dalam pinjam. Belum digunakan. Sekarang begini Bapak Ibu. Saldo tahun lalu panjenengan sudah kami minta. Saldo tahun lalu panjenengan itu akan digunakan untuk apa saja? Belum kan? Berarti kan jenengan belum merencanakan saldo tahun lalu itu akan digunakan untuk belanja ini itu kan belum. Nah, sekarang kalau menggunakan berarti statusnya masih pinjam. Hanya dipinjam, nanti kalau uang transfer THB tahap satunya sudah cair, kembalikan. Baru nanti digunakan kapan Mbak Wen? Juli. Juli nanti saldo tahun lalu kita catatkan, kemudian panjenengan mengirimkan ke kita, saldo tahun lalu akan digunakan untuk ini, masuk di RKAP. Lah, setelah bulan Juli, monggo silakan jenengan gunakan. Seperti itu Bapak Ibu. Nih. Terus kemudian untuk opname kas ya, opname kas jadi begini Bapak Ibu kasusnya. Yang dicatat di BKU, adalah uang yang ditransfer. Jenengan bingung. Ini catat uang di BKU ini uang yang ditransfer atau uang yang diambil. Kalau uang yang diambil mencatatnya di buku kas pembantu tunai. Beda Mbak Wen, beda sekali. BKU mencatat transferan, yang di pembantu kas tunai mencatat uang yang jenengan ambil. Jadi nanti kasusnya akan beda. Lah opname kas itu dibuat dasarnya apa? Ya dasarnya adalah BKU. Kalau dasarnya BKU otomatis saldo di BKU nanti harus match. Saldo di BKU itu terdiri dari bank berapa, tunai berapa. Kasusnya untuk di SDN Dapur Kejambon adalah uang itu sudah diambil semua. Sudah tak ambil Mbak Wen uangnya. Monggo dah apa-apa. Jenengan butuh berapa. Tapi sebaiknya jika jenengan butuh berapa ya keluarkan berapa. Seperti itu. Diambil berapa. Jadi jenengan tetap masih memiliki uang yang di bank. Karena apa? Itu kasusnya akan terjadi seperti ini. Temuan inspektorat. Ya, jika bendahara memegang uang lebih dari 10 juta, maka akan menjadi temuan inspektorat. Kasusnya seperti itu, Ibu. Lawang mari dicukup entek, Mbak Wen. Iya kan? Kasusnya panjenengan sudah diambil, uangnya habis. Ya monggo kalau sudah seperti itu. Kan jenengan memang butuh uang itu, silakan. Nah, kalau uangnya sudah diambil semua, saldonya bagaimana Mbak Wen kasusnya, opname kasnya? Ya berarti saldo di bank itu 0 dan tunainya yang panjenengan pegang itu yang banyak. Gitu ya. Tidak masalah uang itu sudah diambil. Jadi nanti di bank 0 dan tunainya yang banyak. Gitu ya. Bagaimana Dapur Kejambon? Paham untuk masalah ini? Oke, baik kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Yang ber-NUPTK, guru ya. Guru yang ber-NUPTK anggarannya sekarang yang monggo Bapak, 50%, sekarang yang tidak ber-NUPTK harus sudah dimasukkan. Padahal anggarannya tidak boleh diubah ya. Anggaran kita tidak boleh diubah, RK-nya belum boleh diubah ya. Jadi begini. Anggaran panjenengan yang selama 12 bulan karena jenengan ingin menaikkan ya GTT PTT-nya kate diunggahno, tapi anggaran ini mang pancet. Jatah panjenengan yang 12 bulan itu gunakan untuk 6 bulan. Begitu Bapak Ibu. Jadi selama 12 bulan jatah panjenengan kan jenengan membuat RKA untuk 12 bulan. Karena jenengan menaikkan gaji ya, menaikkan gaji ini GTT, kemudian yang tidak ber-NUPTK juga jenengan tambahkan di situ, berarti jatah panjenengan GTT PTT 12 bulan, jenengan serap selama 6 bulan dulu. Baru nanti di bulan Juli jenengan tambahkan kekurangan belanja pegawai itu di RKAP. Bagaimana Bapak Dapur Kejambon?
Jelas? Oke, kita lanjutkan pertanyaan tahap berikutnya. Monggo. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, Jombatan 3 silakan. Jombatan 3. Kecamatan Jombang. Kecamatan Jombang. Begini, Bu. Kami itu ada kegiatan lomba kesenian, ada yang umpama itu ke provinsi. Pertanyaan kami, kalau seumpama ada hal-hal yang umpama seperti konsumsi pemusik yang karawitan, itu bisa masuk tidak kalau umpama bisa di SPJ-kan atau tidak? Karena Bu Ana tadi ngendiko kalau sesuai dengan kondisi kebutuhan sekolah seperti apa. Apakah itu masuk ke prioritas sekolah atau tidak? Karena kami kemarin itu menang untuk FL2SN tari, otomatis kita harus rekaman musiknya. Nah, rekaman musiknya itu otomatis kita bekerja sama dengan orang luar, itu ada pengeluaran untuk konsumsi, pengeluaran ya itu apakah boleh dikeluarkan di SPJK? Karena saya melihat kalau umpama untuk konsumsi itu saya mengertinya hanya untuk peserta didik. Tapi kalau untuk umpama bukan anggota sekolah itu kok saya agak gimana? Pertanyaan saya yang nomor 2 hanya gini kok. Untuk yang pulsa itu tadi masuk ke rekening apa ya Bu ya? Saya kok kurang jelas itu. Pulsa ya langganan daya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan satu lagi. Ada yang bertanya lagi? Sebelum kita jawab pertanyaan yang tadi. Bapak, acungkan jari. Nah, baik, tidak ada ya. Pertanyaan untuk pulsa masuk rekening daya dan jasa. Langganan internet, daya dan jasa sama dengan langganan internet. Silakan masuk ke rekening tersebut. Terus apa mana? Konsumsi untuk kegiatan. Untuk konsumsi untuk kegiatan silakan. Kalau memang kegiatan lomba provinsi. Iya, silakan boleh. Oh, tidak direncanakan. Ada. Iya, enggak tahu. Tanya dulu, Bu. Yang tadi itu mau SD itu. SD Jombatan 3. Oke, SD Jombatan 3 tolong di-unmute, Mas. Ya, untuk kegiatan itu sudah masuk RKA apa belum, Bu? Untuk konsumsi dan lain-lain di RKA jenengan ada atau tidak? Belum ada, Ibu. Jadi akhirnya saya masih tangguhkan apakah itu nanti bisa masuk ke arkap atau tidak. Gitu. Intinya kalau konsumsi kegiatan silahkan, tidak hanya untuk peserta didik, silahkan kalau memang dibutuhkan untuk suatu kegiatan, kan boleh kegiatan yang relevan, silahkan untuk konsumsi kegiatan. Tapi masalahnya di sini RKA jenengan belum ada. Itu Mbak Wen nanti yang bisa menjawab. Silakan Mbak Wen. Untuk RKA panjenengan, karena ini ada kegiatan untuk ekstra yang ke provinsi, karena itu uang pos kan uangnya siswa ya. Terus kita fokuskan untuk peningkatan mutu siswa ya. Jadi begini Bapak Ibu, jika panjenengan belum menganggarkan konsumsi itu kan masuknya di barang jasa, ya. Silakan di-change kegiatan panjenengan yang masih berlebih di barang jasa, jenengan tambahkan di belanja konsumsi peserta, tambahkan di situ. Jadi anggaran panjenengan mana yang berlebih di barang jasa dipindah nggon, Bu. Dipindah tempat ngone makan minum peserta. Ya.
Jadi nanti panjenengan bisa menganggarkan dari situ, dari rekening itu. Syaratnya totalnya sama ya Mbak Wen? Asalkan total barang jasanya tidak berubah. Jadi mana anggaran yang berlebih dipindah di C. Kan sekarang panjenengan belum mengirimkan pengesahan ke kita. Ya, belum. Nah, arkasnya diubah. Ya, arkasnya diubah asalkan total belanja barang jasa masih tetap sama. Nah, nanti jenengan anggarkan untuk manmin peserta ditambahi, nggih. Karena itu penting loh untuk mutu siswa loh, ya. Nggih. Selanjutnya, monggo. Kalau untuk yang belum masuk ke arkas, contoh recording. Recording itu kan ada tersendiri ya rekeningnya, Bu ya. Lah karena belum saya masukkan, bisa ya tadi nanti masuk ke arkas. Sebentar, recording artinya pembelian alat. Iya, perekam. Untuk perekam. Oh, jasa perekaman. Iya, perekaman. Jasa perekaman. Jasa perekaman. Itu jasa tuh. Merekam. Merekam. Jasa perekaman di mana ya? Ya gini Bu. Jenengan itu tak Bu? Kira-kira di syuting gitu tak? Ya, iya. Jadi musik itu di syuting dulu Bu. Musiknya itu bukan di syuting, direkam Bu. Rekam, habis itu membuat musik itu musik baru Bu. Jadi ciptaan baru karena kalau FL2SN ya tarinya itu sudah gerakan baru. Musiknya, iringannya juga baru. Otomatis kami minta tolong kepada tenaga ahli yang mampu di situ untuk membuat musik. Nah, musik itu prosesnya otomatis di situ ada latihan. Latihan. Setelah itu selesai, direkam Ibu. Nah, karena kita tidak tahu kalau kita menang FL2SN ya, otomatis untuk rekaman, jasa recording, apa dokumentasi ya maksudnya itu saya tidak menganggarkan di arkas. Iya. Jadi gini Bapak Ibu. Jenengan berarti selain makan, tadi jenengan butuh pelatih, ya kan? Kalau pelatih ya kan? Ada kosnya. Oh, honor tenaga ahli. Ya, tapi untuk jasa recording. Jasa perekaman. Ya, perekaman, dokumentasian itu. Kenapa nggak diikutkan di ekstra atau dokumentasi gitu? Dokumentasi atau di kegiatan ekstra, gitu? Oh, masuk ke rekeningnya itu kegiatan ekstra. Bisa di situ, juga bisa di dokumentasi, monggo. Nah, dokumentasi kita tidak masukkan di arkas. Nanti kalau kita keluarkan di arkas, boleh ya? Boleh. Nah ya, jenengan ubah kan dokumentasi masuknya di barang jasa, ya. Jadi jenengan selain mengubah tadi konsumsi, berarti jenengan harus menambah untuk dokumentasi, gitu. Dan menambah juga di tenaga ahli karena jenengan butuh pelatihnya, ngoten. Ya. Begitu? Oke, berarti syaratnya menggeser ya Bapak Ibu, bukan menambah, menggeser kegiatan lain yang sekiranya berlebih, jenengan geser ke situ. Dan total barjasnya tetap sama. Alokasi 900 itu ya Ibu ya? 900.000 ya? Oh, 900.000. Barjasnya. Oh, tunggu Ibu. Ini bukan yang itu. Ini kasus yang 900 tunggu. Jadi 800 berubah menjadi 900, jadi ada selisih 100.000. Ya, jeda 100.000 kali jumlah siswa itu, tunggu nanti kita masukkan di RKAP bulan Juli. Sabar. Kan belum jenengan catatkan di kita. Pencatatan kita kan bulan Oktober 2019. Jadi jeda yang 100.000 kali jumlah siswa, tunggu sampai RKAP, baru nanti jenengan rencanakan untuk apa. Silakan ya. Belum bisa. Ini masih angka yang lama ya. Angka yang lama. Belum ditambah dengan saldo, juga belum ditambah kenaikan harga per siswa. Ngaten, nggih? Baik, pertanyaan berikutnya. Bagaimana Ibu dari SDN Jembatan 3? Ya, Ibu, terima kasih. Oke. Selanjutnya. Dapur Kejambon, monggo dapur Kejambon. Saya mohon maaf Mbak. Nggih, monggo. Monggo Bapak.
kaitannya dengan yang barusan dari Jombatan 3, perubahan untuk... Pak, kurang keras suaranya, kita belum mendengar. Ya, halo, sudah? Iya. Monggo. Monggo. Gini, untuk perubahan di setiap rekening yang ada di Arkas, bukan rekening, anggaran yang ada di Arkas. Nah, Arkas yang kita buat sekarang ini, yang kemarin sudah pengesahan saya, kemudian saya batalkan, Mbak. Nah, itu kan gini, yang kita masukkan kan sudah anggaran 900, jadi sudah ada penambahan 100.000 kali jumlah siswa. Yes. Nah, info dari, kalau nggak salah Wilker, mohon maaf kalau salah ya, mohon maaf, bahwasanya yang awal saya, yang penambahan 100.000 itu saya masukkan di barang dan jasa dengan berbagai macam rekening. Mulai dari ATK sampai paling bawah, kalau nggak salah SPPD itu paling bawah. Nah, kemudian ada info lagi, Mbak, bahwasanya itu nggak boleh yang 100.000 itu diinkludkan dalam satu rekening, yakni belanja cetak. Nah, terus kemudian yang benar ini untuk di Arkas, sehingga nanti ketika kita menyusunnya itu benar sampai di tahap pengesahan dan selanjutnya nggak kita batalkan terus, itu mohon penjelasan yang pas, yang jelas. Terima kasih Mbak Weni, Mbak Ana. Terima kasih. Matur suwun. Penambuk lain. Jawaban saya. Nggih Bapak Ibu. Ini kasus yang 800 berubah menjadi 900 ya. Di DPA kita, anggaran panjenengan yang kita catat masih 800. Ya. Tetapi di Arkas sudah berubah menjadi 900. Padahal RKA sama Mbak Weni dibantu-bantu. Ojo diubah dhisik. Jangan diubah dulu karena kita belum bisa mengubah. Ngoten toh? Kasusnya di panjenengan ya. Jadi begini. Jeda 100.000, berarti kita melanjutkan tadi ya. 100.000 kali jumlah siswa itu kan belum tercover di kita. Artinya belum jenengan catatkan di anggaran daerah. Kalau belum dicatatkan di anggaran daerah, otomatis panjenengan juga belum tahu toh akan digunakan untuk apa. Ya kan? Belum tahu. Lah, alangkah lebih baiknya jika Pak, kalaupun nanti sudah jenengan bagi per rekening, monggo silahkan. Tetapi jenengan pasti nanti pada saat RKAP itu jenengan akan kebingungan. 100-ku iki tak gawak no rekening nanti ae. Jenengan akan bingung mencari angka. Iki tak pindah no rekening, tak titip no rekening mana? Karena banyak titipan rekening. Nah, kalau saran dari kita, alangkah lebih baiknya jika itu dimasukkan di salah satu rekening. Monggo. Boleh cetak monggo. Terserah panjenengan, yang penting jenengan tahu. Oh, tak titip nongone rekening ini. Karena apa? Rekening ini hanya sebagai titipan, belum bisa digunakan. Satu rekening itu akan lebih mempermudah panjenengan, hanya untuk mempermudah panjenengan. Nggih. Perlu digarisbawahi. Hanya untuk mempermudah panjenengan mengingat-ingat 100.000 kali jumlah siswa itu ada di rekening ini loh. Bukan kita melarang panjenengan. Nanti kalau dia bisa per rekening, boleh nggak Mbak? Ya monggo mawon. Tetapi jenengan nanti di RKAP akan kesulitan. Mang sing 100 pirang rupiah tak dekek nungone rekening iki. Berapa puluh juta tak dekek rekening iki. RKAP jenengan akan kebingungan. Padahal apa? Padahal kasus yang sekarang terjadi adalah kebanyakan lembaga, sebagian besar lembaga itu sudah menaikkan belanja pegawai. Nah, anggaran yang 100 kali jumlah siswa itu kan otomatis nanti sebagai cadangan panjenengan untuk dialihkan di belanja pegawai panjenengan. Bukan begitu? Lah, engkau lah jenengan bagi per rekening di barang jasa, jenengan akan kebingungan. Rekening diki sing kudu tak pilah-pilah. Tetapi kalau dimasukkan di salah satu rekening di barang jasa, itu nanti jenengan akan tahu, oh berapa puluh juta ini saya pindah ke pegawai.
Karena apa? Saya menaikkan belanja pegawai dan kekurangan belanja pegawai kita tarik dari angka 100 kali jumlah siswa tadi. Seperti itu. Oke? Monggo, silakan. Selanjutnya monggo. Bagaimana dapur Kejamban, aman? Aman. Oke. Alhamdulillah. Ada pertanyaan selanjutnya, silakan. Silakan. SDN Nanyar 3 ya. Iya. Ya, terima kasih Bu Eni. Suara saya terdengar, Bu? Iya, terdengar jelas. Oh iya. Yang mau saya tanyakan, untuk apa namanya saldo tunai yang tidak boleh lebih dari 10 juta di BKU itu, Bu, itu pengerjaannya itu apakah disesuaikan dengan pencairan tahap? Jadi berlaku untuk yang tahap 1 ini Januari sampai April, ataukah tetap berlaku per tribulan seperti biasanya? Untuk sisa saldo tunai yang tidak boleh lebih dari 10 juta. Itu Bu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menambahkan HRGTT yang belum ber-NUPTK, itu apakah juga dimasukkan di Arkas atau hanya dilaporkan saja di BKU dan Serapan? Itu saja Bu Eni pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke. Ya Bapak Ibu, mohon maaf, mungkin ada kesalahpahaman ya. Untuk tahap 1 itu bukan sampai April Bapak Ibu, tapi Januari sampai dengan Maret. Ya. Untuk tahap 2 mulai April sampai dengan Agustus ya Pak Men. Tahap 2 April sampai dengan Agustus. Nah, September dan seterusnya sampai Desember itu di tahap 3 pelaporannya. Jadi tidak sampai April ya, untuk yang tahap ini dulu tidak sampai April tapi sampai Maret. Berarti pencatatan di BKU-nya itu tetap berlaku sampai Maret, Bu ya? Iya. Kemarin sudah kadang saya sisakan ya, Bu, untuk April. Iya, jadi di BKU saya itu masih ada saldo tunai 10 juta lebih. Itu saya gunakan untuk April rencananya gitu kemarin. Nggak apa-apa ya, Bu, terlanjur. Jadi begini, untuk saldo yang 10 juta kasusnya seperti ini. Misalnya ya, inspektorat datang ke panjenengan di bulan, misalnya ini bulan Maret. Panjenengan akan ditanya, saldo tunainya berapa? Di bank berapa? Tunainya kok lebih dari 10 juta? Biasanya kasusnya seperti itu. Iya, biasanya ditanya begitu. Oh lah ya. Kasusnya kan seperti itu. Jadi hitungan 10 juta itu adalah hitungan tiap bulan. Jadi tiap bulan, akhir bulan itu jenengan pegang berapa puluh juta. Bukan kok per tahapan atau bukan kok per tribulanan, tapi per bulan. Tidak boleh lebih dari 10 juta tunainya. Jadi tunainya mengambilnya sesuai kebutuhan saja. Sesuai dengan kebutuhan. Hitungan per bulan gitu loh. Oh gitu. Ya, begitu. Ya. Apa Bu ya sudah terlanjur. Terus kemudian untuk yang tidak ber-NUPTK ya. Ya. Untuk yang tidak ber-NUPTK itu kan dimulai bulan April. Januari sampai dengan Maret kan sudah tidak bisa diubah ya. Laporan panjenengan sudah masuk di kita. Nah, nanti apakah itu nanti dimasukkan di Arkas? Nah, kalau panjenengan tidak memasukkan di Arkas, otomatis jenengan nanti bisa enggak entry-nya? Tidak akan bisa karena sudah by rekening objek ya. Di Arkas nanti tahap 1, tribulan 1 berarti itu sudah masuk di TB2 ya. Kalau bulan April otomatis kan masuk di TB2. Lah anggaran TB2 karena jenengan menambah personel otomatis TB2 juga harus tambah. Iya kan? Kalau tidak ditambah otomatis angkas panjenengan tidak akan cukup nanti. Iya kan? Lah pada saat angkas panjenengan tidak cukup, pada saat panjenengan entry BKU jelas akan sistem akan menolak. Seperti Simda. Tuh, ya. Iya.
Jadi angka panjenengan di bulan April kalau ingin menambah personil maka angka di TB2 itu harus jenengan tambah personil, tambah angkanya juga. Supaya nanti pada saat entry BKU di bulan April itu tetap bisa masuk sistem. Begitu? Oh, iya. Oke, terima kasih. Oke. Sama-sama. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Misalnya, monggo Bapak Ibu. Kita ini kan 160, ini 150. Iki kok lho Kak utuh 150 terus dikurangi nok kene untuk bulan Juli, Agustus, September. Ada yang mau bertanya? Acungkan jari. Sudah pas semua? Pas. Pas? Sudah paham? Nggak ada unek-unek atau ganjalan? Monggo silakan. Biasanya Jombang banyak pertanyaan. Monggo, ada yang bertanya lagi? Oh, Jombatan. Silakan. SDN Jombatan. Iya, monggo. Loh, kok tetap gak dengar, Ibu? Tetap tidak terdengar, Ayo, Bu. mana Ayo. Mana suaranya? Mungkin volume yang di laptop dibesarkan atau di sana di unmute mungkin ya. Paling iku lho apa? Mute durung dinyalakno. Dik silang. Iku arep ganti bendara ya, bendara pensiun. Ya Bu, maaf kita tidak bisa mendengar suaranya. Syapri mawon Syapri WA mawon nggih. Karena yang lain bisa, berarti teknisnya ada di mungkin suaranya laptopnya bisa dibesarkan. Ada lagi? Monggo selanjutnya. Pas kayaknya Mbak Ben. Pas, aman Jombang? Aman? Coba Mas di unmute semua Mas. Ya, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Bapak Ibu aman? Iya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ya Allah, berat setina. Terakhir Mbak Eni. Nggih, monggo. Nggih. Silakan Bapak. Iya, ini dengan aplikasi Mbak, barusan saya 2.03, update 203. Yes. Untuk sebelum masuk, tadi kan dikasih petunjuk sinkron dulu. Sementara menu sinkron itu tertutup, yang ada itu bawah sinkronisasi. Apakah itu yang panjenengan maksud? Terima kasih. Untuk aplikasi 2.03, jadi di halaman utama Bapak, di halaman utama itu ada sinkron, artinya sinkron untuk menyamakan kode rekening panjenengan dengan milik kabupaten. Kesana Bunda. Masuk ya. Di halaman utama. Halaman utama. Posisi close, Mbak. Posisi nggak bisa diklik. Jadi posisi tidak aktif. Tidak aktif, baik. Non aktif. Untuk yang menu sinkron, yang aktif itu sinkronisasi, yang bawah itu. Baik. Kita cek dulu Bapak ya nanti. Iya. Kita cek dulu ya. Oke, terima kasih. Kita cek dulu di markas ya. Oke. Nggih. Sudah? Aman, Bapak? Aman, sip. Ada lagi? Ada lagi? Silakan acungkan jari. Sudah pas semua? Pas, Bu. Pas ya? Oke. Bapak Ibu, karena jembatan satu lagi. Loh. Sudah bisa?
Oh, tetap tidak bisa, Bu. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Bisa Jabri aja nanti ke Mbak Weni atau telepon langsung ya. Udah aman kayaknya, Pak. Ya, Bapak Ibu, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin hari ini belum. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, silahkan saja Jabri ke kita untuk mendapatkan jawabannya. Kalau bisa kita jawab, langsung kita jawab. Kalau memang harus konsultasi ke inspektorat atau lembaga yang lain, akan kita konsultasikan. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Walaupun secara virtual, alhamdulillah kita masih bisa bertemu hari ini, Bapak Ibu. Kalaupun dalam penyampaian kita ada kekurangan, kami sebagai manusia biasa memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dicatat sebagai amal ibadah kita, apalagi di bulan Ramadan ini, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang pertanyaan itu? Sama aja, Pak. Kayak kemarin sama. Tidak jauh beda. Tadi itu pencatatan yang GTT sama yang apa namanya? Pulsa. Bisa masih tetap. Saldo ya, hari ini ketambahan saldo. Saya saldo, penggunaan saldo kemarin. Langsung silang dah gila metu. Langsung silang lah. Alhamdulillah. Ini kok masih ada.